Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ya jamaah. Yang saya hormati serta yang saya muliakan para pemirsa dan sahabat-sahabat santri yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat beriringkan salam mari kita curahkan dan kita limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sudah kita tahu, sering mendengar, membaca, menyimak dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dan menjelaskan tentang suatu larangan yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Bahkan mengatakan cih saja di depan mereka tidak diperbolehkan. Apalagi kita berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang dapat menyakiti dan membuat mereka murka dan terluka. Sebab kemurkaannya Allah itu dan keriduannya Allah itu tergantung kepada kemurkaannya orang tua dan keriduannya orang tua. Salah satu riwayat menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatu la yanzurullaha ilaihi yaumal qiyamah, al-'aqu walidayha wal mu'minun khamra wal mannanu bima a'ta." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 orang yang kelak Allah tidak akan memandangnya di hari kiamat, yaitu orang-orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, orang-orang yang gemar minum khamar, dan orang-orang yang suka menyebut-nyebut apa yang telah diberikannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan riwayat tersebut dapat kita ketahui ada 3 golongan yang kelak di hari kiamat Allah tidak akan memandang dan menolongnya. Pertama, orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini sering menyakiti hati kedua orang tuanya. Padahal orang tualah yang mengasuh kita, melahirkan kita, dan menafkahi kita dari kita sejak dalam kandungan sampai saat ini. Terkadang kita kerap kali membuat mereka murka dan terluka karena kita sering berpaling darinya, tidak mau mendengarkannya, dan tidak mau mengikuti perintahnya, terutama kepada ibu kita. Karena ibu kita lah yang harus kita hormati. Seperti jawaban Rasulullah ketika sahabat bertanya, siapakah yang harus kita hormati? Rasul menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian Rasul menjawab, ayahmu. Karena ibumu lah yang mengandungmu, melahirkanmu, dan menyusuimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Ia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara kedua-duanya atau kedua-duanya telah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Surah Al-Isra ayat 23. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bahwa kita harus berbuat baik kepada ibu bapak kita, dan janganlah sekali-kali kita mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah sekali-kali kita pun membentak mereka, karena jika kita membentak orang tua kita sama saja kita membentak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mari kita sama-sama berusaha semampu kita untuk berbakti dan mengabdi kepada mereka. Kalaupun salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah tiada di dunia ini, kita tetap bisa berbakti dan mengabdi kepada mereka dengan cara mendoakan mereka agar selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tidak akan terputusnya doa-doa anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, adapun orang yang Allah tidak mau memandangnya dan menolongnya, yaitu orang-orang yang gemar minum khamar. Kita sudah banyak mengetahui bahwa larangan-larangan minum khamar itu tidak hanya dilarang dari segi ilmu kesehatan, tetapi juga dilarang dari segi ilmu agama. Karena orang-orang yang dipengaruhi dan dikuasai oleh minuman-minuman keras itu tidak dapat lagi membedakan dan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, baik itu atau bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 60, "Ya ayyuhallazina amanu innama khamru wal maisiru wa ansabu wa anzlamu rizqum minal amali syaiton wastanibu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, menyembah berhala dan mengguni nasib menggunakan anak panah itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas Allah telah melarang kita untuk meminum minuman khamar karena itu adalah perbuatan-perbuatan keji. Tidak hanya minum khamar, bahkan berjudi, menyembah berhala dan mengguni nasib menggunakan anak panah, itu semua adalah perbuatan-perbuatan syaitan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan terlalu terlena terhadap nikmat dan godaan-godaan di dunia ini. Karena mungkin kita semua bisa terjerumus dan terperosok ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, minum minuman khamar, berjudi dan lain-lain. Bahkan saya terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang, narkotika dan lain sebagainya. Karena itu bisa merusak diri kita, orang lain dan juga bangsa kita sendiri. Padahal kita hidup di dunia yang fana ini hanya sementara. Dan Allah telah memerintahkan kita untuk beriman dan menyembah kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Adapun yang terakhir, orang-orang yang kelak Allah tidak akan memandangnya, yaitu orang-orang yang suka mengikut apa yang telah diperintahkannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 262 sampai 264, Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang suka menyebut-nyebut apa yang telah diberikannya, yaitu sebuah batu yang diletakkan di atasnya segenggam tanah, lalu kemudian ditimpakan oleh air hujan yang deras, dan seketika batu itu licin dan bersih. Maksud dari perumpamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah akan menghapus pahala-pahala orang yang suka menyebut-nyebut apa yang telah diberikannya, baik itu besar maupun sekecil apapun. Jadi, jika kita ingin bersedekah dan memberi sesuatu kepada orang lain, kita harus ikhlas dan tulus dari hati kita. Dan janganlah kita sekali-sekali memberi kepada orang lain dengan harapan, junjungan, dan pujian dari orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dijauh dari 3 golongan ini, karena Allah tidak mau menolong dan memandangnya di hari kiamat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.